ku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Oh, haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki harapan selama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, berganti hari, bersama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang tertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Bahagiakah aku denganmu? Papa bersalah, Fer. Maafkan Papa. Papa bersalah kepada kamu dan kepada Rini. Papa tidak sepantasnya menuduh kalian. Ya Allah. Kenapa saya begini bodoh dan hanya menuruti kecurigaan dan emosi? Ampuni saya, ya Allah. Saya khilaf. Saya khilaf. Fer, kenapa ini harus terjadi? Kenapa kamu ninggalin saya? Kenapa, Fer? Relakan Ferry pergi, Yasmin. Umur ada di tangan Tuhan, nak, bukan di tangan manusia. Tapi Yasmin
Papa tahu. Tapi kalau kau memang benar-benar mencintai Ferry, relakan Ferry pergi. Relakan Ferry pulang ke tempat dari mana kita semua berasal. Ferry baik, Pak. Kenapa mesti Ferry yang pergi? Kenapa, Pak? Itu karena Tuhan benar-benar mengasihi Ferry. Sudahlah Yasmin, relakan Ferry. Ya? Om, Saya minta maaf, Yasmin. Karena sayalah penyebab kematian Ferry. Benar apa yang kamu katakan dulu. kita semua sangat menyesalkan. Kenapa ini terjadi? Tapi dengan menyesal saja itu belum cukup. Sebelum meninggal, Ferry pernah ngomong sama saya kalau dia sangat menginginkan Tante Rini kembali ke rumah Om. Ferry sangat menginginkan Tante Rini dan Om rukun kembali seperti dulu. Tapi itu semua terserah Om. Apa Om mau memenuhi keinginan Ferry atau tidak? Terima kasih. Kamu sudah mengingatkan saya. Saya akan berusaha untuk memenuhi keinginan Ferry. Terima kasih Om. Semoga usaha Om berhasil. Supaya pengorbanan Ferry nggak sia-sia. Kami terpaksa memberhentikan karyawan karena perusahaan tak bisa lagi bertahan, Bu. Saya termasuk, Pak. Ya, semuanya hampir 25 orang. Dan ini gaji Ibu selama 4 bulan. Dan tolong ini ditandatangani. Saya tidak tahu dengan cara apa saya memberi makan anak-anak dan menyekolahkan. Saya ikut prihatin, Bu. Semoga kerusuhan cepat selesai dan Ibu bisa kerja lagi di sini. Batalkan yang kemarin kamu buat. Terus beritahu Nini kalau rencana pengalihan harta benda saya sama dia itu tidak berlaku lagi. Apa alasan kita, Pak? Nini pasti akan menolak. Saya itu tidak peduli. Pokoknya perjanjian pernikahan itu dibatalkan. Ya? Toh saya sama dia kan belum resmi. Belum sah secara hukum. Bagaimana kalau Ninik membawa masalah ini ke pengadilan, Pak? Itu urusan Anda, Pak Edi. Akan saya usahakan, Pak. Paling-paling Nini akan minta kompensasi. Minta ganti rugi. Selesaikan secepatnya. Nggak bisa. Mas Rudi nggak bisa membatalkan gitu saja. Ini penghinaan. Ini menyangkut harga diri saya dan nama baik saya. Saya harus ketemu dengan Mas Rudi. Maaf. Saat ini Pak Rudi sedang keluar kota. Beliau minta tolong saya untuk mengurusi segala kepentingan beliau. Saya nggak peduli. Pokoknya saya harus ketemu dengan Mas Rudi dulu. Bapak ngomong soal kepentingan Mas Rudi, tapi Bapak nggak pernah ngomong soal kepentingan saya. Harga diri saya. Kehormatan saya nggak terima. Pak Rudi bersedia memberikan uang sebagai ganti rugi. Saya nggak mau berhubungan dengan Bapak. Saya hanya mau bicara dengan calon suami saya. Ini masalah pribadi. Kalau Mas Rudi nggak bersedia menemui saya akan bawa masalah ini ke pengadilan. Biar semua orang tahu.
Apa masalah ini tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan? Tidak bisa. Ini pencemaran. Ini penghinaan. Bilang ya sama Mas Rudi, saya ingin bicara. Ran, kamu benar. Saat ini ibu lagi bingung. Ibu kena PHK. Karena pabrik nggak bisa lagi menggaji pegawainya. Lagi krismon. Padahal kebutuhan ibu sangat banyak. Untuk biaya makan, untuk biaya sekolahmu dan Dimas. Juga untuk menyiapkan kelahiran anak Rini. Kita harus berhemat, Bu. Uang Sakurani sama Dimas nggak apa-apa kok kalau dikurangi. Iya kan, Dim? Oke coy. Ibu tenang aja bu. Dimas juga bisa kerja di bengkel. Pokoknya sip deh. Ya, ya. Tapi sebaiknya Mbak Rini nggak usah dikasih tahu kalau ibu udah nggak kerja. Nanti malah kepikiran. Jangan sampai Mbak Rini ngerasa kalau jadi beban ibu. Iya memang. Ibu nggak akan bilang sama Rini. Ibu akan bilang kalau ibu lagi dapat cuti. Kalau Rini tanya. Kasihan Rini. Dia nggak punya biaya untuk melahirkan. Dim, bangun Dim, udah siang nih. Mau sekolah nggak sih? Ntar disetrap lagi loh. Bangun. Nanti Mbak tinggal ya. Ayo, bangun nggak? Iya. Iya, sekarang udah jam 6 nih. Bangun ya? Iya. Awas lo nggak bangun. Masih ngantuk kok nggak. Mbak Rini udah bangun, Bu? Belum. Tolong bangunin. Ajak sarapan sekalian. Semalam kan mbakmu nggak sempat makan. Ini antar ke kamarnya dia. Ya, Bu. Oh ya bu, besok membayar uang sekolah yang traktir loh bu. Jangan lupa loh bu. Mbak? Mbak Rini? Mbak Rini? Mana sih Mbak? Bu! Saya akan mencoba mencari pekerjaan di Jakarta, Bu. Karena ada beberapa teman Rini yang bilang kalau di tempatnya ada lowongan. Doakan saja saya bisa diterima. Rani, kamu harus bisa membantu ibu dan mengawasi Dimas dalam soal sekolah. Dan Dimas, jaga ibu dan Mbak Rani baik-baik.
Mbak akan memberi kabar secepatnya. Jadi Rini ke Jakarta? Iya, Bu. Jangan-jangan semalam Mbak Rini mendengar pembicaraan kita. Kemudian dia memutuskan untuk pergi karena dia nggak mau membebani kita semua. Kita cari, Bu. Nggak perlu. Ya sudah, kalian sekarang berangkat ke sekolah. Bagaimana dengan Mbak Rini, Bu? Mbak Rini kan lagi hamil, Bu. Jangan khawatirkan tentang Rini. Mbak kalian kan sudah besar. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita doakan ia berhasil dan kembali bersama kita lagi. Ya sudah, berangkat. Nanti kalian terlambat. Bu, Dimas berangkat, Bu. Iya. Rani berangkat, Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Kurang ajar. Mas Rudi nggak bisa mempermainkan saya gitu aja. Minggu lalu dia bilang mau kawin. Sekarang malah ngilang nggak tahu kemana. Sudahlah, Ni. Jangan emosi begitu. Ibu nih gimana sih? Ibu tuh seharusnya belain saya dong, bukannya malah nyalahin. Ini pasti gara-gara Ferry. Gara-gara anak itu mati, Mas Rudi jadi kayaknya menimpahkan kesalahan ya pada saya. Kamu jangan menuduh sembarangan, Ni. Belum tentu tuduhanmu itu betul. Buktinya Mas Rudi menghindar. Nak Rudi bukan menghindar, Ni. Kamu seharusnya tahu bagaimana perasaan orang yang baru saja kehilangan istri dan anaknya. Saya nggak peduli, Bu. Kalau Mas Rudi mengusir Rini itu memang sudah sepantasnya. Karena Rini memang bukan perempuan baik-baik. Nini, kamu jangan keterlaluan. Saya nggak keterlaluan, Bu. Justru Ibu yang keterlaluan. Membiarkan harta yang begitu banyak lepas dari tangan kita gitu aja. Saya akan berusaha mendapatkan apa yang Mas Rudi janjikan kepada saya. Maaf, Dek. Saat ini kantor kami tidak menerima lowongan dan tidak menerima pegawai baru. Bahkan kabarnya, bulan depan akan ada PHK besar-besaran. Ya, maklumlah. Kan lagi Krismon. Baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Betul, kami mencari pegawai. Tetapi paling sedikit yang punya S2. Dan yang telah berpengalaman. Ya, paling 2 tahun masa kerjanya. Baiklah, Pak. Terima kasih. Belum pulang. Mas Rudi belum pulang. Saya nggak percaya. Masa udah 3 hari belum pulang? Bener, Non. Tuan belum pulang. Mas Rudi nggak di kantor? Aduh, Bibi nggak tahu tuh, Non. Tuan nggak telepon. Bibi nggak bohong nih? Bener, Non. Untuk apa Bibi bohong? Memang Tuan tidak pulang. Bibi sendiri sampai bingung. Bilang sama Mas Rudi ya, kalau dia udah pulang, suruh cepatnya menemui saya. Awas kalau enggak. Baik, Non. Bibi sampaikan.
Sudah saya bilang, pintu depan harus ditutup. Biar nggak ada orang yang nggak punya kepentingan masuk seenaknya. Maaf, Pak. Maaf. Kalau sudah bikin kesalahan, bisa cuma minta maaf. Saya kan sudah bilang, di kantor kita sudah tidak butuh pegawai lagi. Maaf, Pak. Saya yang salah. Bukan pegawai Bapak yang memberi saya izin masuk ke sini. Tapi saya menyelonong masuk, Pak. Saya yang nekat masuk karena saya butuh pekerjaan. Anda sudah dengar sendiri kan? Di sini kita sudah tidak butuh tenaga lagi. Tolong, Pak. Beri saya pekerjaan. Saya mau bekerja apa saja. Ngepel, membuat minuman. Apa saja, Pak. Yang penting bekerja. Sudah saya bilang, di sini nggak ada pekerjaan, nggak ada lowongan. Besok lagi hati-hati ya kalau masuk kantor orang. Semua ada peraturannya. Mbak, kenapa, Mbak? Pak, tolong, Pak. Aduh, Mbak. Kenapa ini? Aduh. Cepat, Nur. Aduh, ini semua gara-gara kamu. Angkat. Kau pijitin dong. Iya, Pak. Iya. Ada apa ini? Ini Pak, ada orang nyari kerja, Pak. Entah, nggak tahu kenapa dia pingsan di kantor, Pak. Nur, cepat dulu, Iya, ambil Pak. air putih sana dulu. Iya, Pak. Jangan cuma ambil air putih, panggil dokter dong. Iya, Pak. Maaf Pak, atas kejadian yang tak mengenakan ini Pak. Bagaimana dok? Tenang aja Pak Dani, nggak apa-apa kok. Keadaannya juga sudah membaik sekarang. Mungkin cuman terlalu capek aja dan belum sarapan dari pagi. Dan menurut pengakuannya, saat ini dia sedang hamil. Salah sendiri, tahu hamil, malah kayak pencari pekerjaan. Oh, maaf Pak. Jaga omongan kamu. Kamu itu harusnya kasihan sama nyonya itu. Kamu tuh sudah enak, Is. Ada pekerjaan, ada rumah. Tiap bulan kamu terima gaji. Nggak banyak orang yang seberuntung kita, Is. Mereka tuh mati-matian cari kerja. Maaf, Pak. Jangan minta maaf sama saya. Kamu harus minta maaf sama nyonya itu. Iya, Pak. Lain kali kalau ngomong, dipikir dulu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dokter, terima kasih ya. Permisi. Ayo, saya antar. Nggak usah. Silakan. Duduk. Terima kasih, Pak. Dan maaf saya telah merepotkan Bapak dan... Nggak apa-apa. Bagaimana keadaannya? Masih pusing? Alhamdulillah baik, Pak. Bagus. Tadi katanya ibu ini mau cari pekerjaan ya? Iya, Pak. Tinggal di mana? Di Bogor. Di Jakarta tinggalnya di mana? Saya tidak punya tempat tinggal di Jakarta, Pak. Kamu tinggal di mana? Saya kos, Pak. Sendirian? Iya, Pak. Keberatan nggak kalau untuk sementara ibu ini tinggal di tempat kamu? Jangan, Pak. Saya lebih baik pulang ke Bogor. Saya yang keberatan kalau ibu... Rini, Pak. Nama saya Rini. Ya, saya yang keberatan kalau Ibu Rini pulang ke Bogor. Lebih baik Bu Rini istirahat di rumah salah satu pegawai saya. Nanti kalau sudah kuat datang menemui saya. Kita akan bicarakan pekerjaan apa yang paling cocok buat Ibu Rini. Jadi, saya diterima kerja. Terima kasih, Pak.
Nur, tolong kamu urus semua keperluan Ibu Rini, termasuk tebus obat yang diberikan dokter tadi ya. Ya, Pak. Saya tidak percaya kalau Pak Edi tidak tahu di mana Mas Rudi berada. Pak Edi pasti tahu dong, karena Pak Edi kan mendapat perintah untuk membatalkan surat perjanjian yang telah saya tanda tangani. Aduh, maaf, saya benar-benar tidak tahu. Bohong! Pokoknya saya tidak bisa terima sebelum saya bicara dengan Mas Rudi dulu. Ini semua gara-gara istrinya kan? Ini karena Mas Rudi pengen kembali ke Rini kan? Saya tidak tahu soal itu. Yang jelas, saya hanya mengerjakan permintaan Pak Rudi. Itu saja. Baik, anggap saja dugaan saya benar. Bilang ya sama Mas Rudi, saya tidak siap menerima keputusan sepihak ini. Dia harus bicara dengan saya. Ya, akan saya sampaikan. Pak Edi tahu kan alamat rumah Rini yang di Bogor? Sekali lagi maaf, saya tidak tahu. Dan untuk apa Mbak Nini menanyakan alamat Bu Rini? Saya akan memberi peringatan kepada perempuan jelek itu untuk tidak menghalang-halangi hubungan saya dengan Mas Rudi. Kalau Rini berani menghalang-halangi, akan saya hajar. Saya tidak peduli. Siapa saja yang berani menghalangi perkawinan saya dengan Mas Rudi, akan saya libas. Dia hamil ya, Pak? Seperti Mama dong. Iya, menurut dokter sih dia hamil. Sudah berapa bulan? Papa nggak tahu, mah. Dokternya juga nggak bilang dia hamil berapa bulan. Kasihan ya. Suaminya di mana sih, Pak? Ma, Papa nggak tahu dan Papa nggak nanya suaminya kerja di mana atau sekarang ada di mana juga Papa nggak tahu. Itu kan bukan urusan Papa. Yang penting Papa sudah terima dia kerja di kantor Papa. Nanti sore pulangnya jangan kemalaman ya, Pak. Kita kan harus ke dokter. Jangan lupa ya, Pak. Iya. Bagaimana Papa bisa lupa, mah? Papa terima si Rini kerja di kantor Papa. Karena Papa tahu juga Mama sedang hamil. Papa nggak bisa ngebayangin kalau punya istri yang sedang hamil cari kerja ke sana kemari kayak si Rini itu. Oh ya, Masih ada yang saya perlu kerjakan, Pak? saya rasa enggak. Baik, Pak. Ya, makasih. Duduk, Ibu Rini. Silakan. Bagaimana kerasan kerja di sini? Saya mengucapkan terima kasih, Pak, karena Bapak telah menampung saya kerja di sini. Saya dapat laporan katanya Bu Rini menguasai komputer. Pernah kursus? Menguasai sih tidak, Pak. Saya juga belum pernah kursus.
Kebetulan salah seorang pegawai di bagian tata usaha kawin. Dan ia dilarang suaminya untuk bekerja lagi. Bagian itu kosong dan perlu diisi. Apa Bu Rini sanggup? Saya tidak tahu, Pak. Karena Saya tahu. Semua harus dicoba. Daripada saya harus mencari pegawai baru untuk mengisi lowongan itu, saya rasa lebih baik saya mencoba Bu Rini untuk mengisi lowongan itu. Bagaimana? Des, panggil Pak Iskam kemari ya, sekarang ya. Oke. Kamu beruntung loh, Rin. Belum kerja seminggu, sudah disuruh menggantikan posisinya Henny. iya, kadang-kadang saya bingung kenapa ini bisa terjadi. Saya tahu loh, kenapa bos memberikan kesempatan ini sama kamu. Kenapa? Karena kamu hamil. Terus apa hubungannya saya hamil dengan kebaikan Pak Dani, Nur? Kabarnya sih, istri Pak Dani, Ibu Evi, sudah 2-3 kali hamil. Tapi selalu keguguran, kandungannya lemah. Dan sekarang Ibu Evi hamil lagi loh. Apa kaitannya dengan saya, Nur? Mungkin Pak Dani merasa kasihan sama kamu. Kamu mengingatkan dia pada keadaan istrinya. Pak Dani berharap dengan memberikan kesempatan ini sama kamu, maka kehamilan istrinya akan tertolong. Gak keguguran seperti yang lalu-lalu. Dan Pak Dani ingin sekali punya anak loh. Saya akan berdoa. Mudah-mudahan Tuhan akan mengabulkan keinginan Pak Dani. Ya, mudah-mudahan. Sudah 3 kali dia datang ke kantor saya, Pak. Bu Nini ngancem yang macam-macam. Dia nuduh saya menyembunyikan Pak Rudi karena membela Bu Rini. Ya, saya akui saya salah, Pak Edi. Saya hilaf. Sekarang semuanya jadi kacau. Apa saran Pak Edi? Tindakan Bapak untuk tidak menemui Bu Nini itu benar. Kalau sampai Pak Rudi menemui Bu Nini, semua rencana kita akan kacau. Lebih baik Pak Rudi jangan sampai menemui Bu Nini. Malah saya sarankan, Pak Rudi cepat-cepat mengajak Bu Rini pulang. Agar Bu Nini tahu kalau usahanya itu akan gagal. Ya. Tapi saya sudah berusaha mencari alamat ibunya di Bogor dan sampai sekarang belum ketemu. Mungkin dia juga belum tahu tentang kematian Ferry. Gua nggak tahu di mana rumah tante Rini. Emangnya Ferry nggak bilang? Ngapain lu nyari rumah tante Rini? Nggak apa-apa. Rini pernah bilang, katanya kalau gue punya waktu, gue disuruh main-main ke rumahnya. Lu tanya aja sama Om Rudi. Om Rudi. Mana mau Mas Rudi ngasih tahu? Dia tuh udah jengkel setengah mati sama Rini. Katanya dia nggak mau denger apa-apa lagi yang berbau tentang Rini. Om Rudi tuh keliru. Tante Rini orangnya baik kok. Ngapain sih lu Jok selalu belain Rini? Kalau Rini emang cewek baik-baik, dia tuh nggak bakal mungkin diusir lagi sama Om Rudi. Nggak bakal mungkin dicerai. Ran, ada apa? Ada apa sayang? Kenapa? Kenapa Mbak Rini belum
belum beri kabar, Bu. Kenapa, Bu? Di mana Mbak Rini sekarang? Tenang, Ran. Tenang. Rini nggak apa-apa. Percaya sama ibu. Nggak lama lagi juga dia akan beri kabar sama kita. Ya. Rani khawatir, Bu. Rani takut. Nggak usah takut. Nggak usah khawatir. Segalanya kita serahkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong ibu, Rani, Rini, dan Dimas. Rini pasti selamat. Orang baik akan selalu dilindungi oleh Allah. Sekarang tidur ya. Apa Ferry sama sekali tidak pernah cerita-cerita? Enggak, Om. Ferry cuma pernah bilang bahwa dia hanya ingin menyatukan lagi Om dengan Tante Rini. Ya. Saya memang berniat untuk membawa Rini kembali ke Jakarta. Kalau nggak salah, Ferry pernah ngomong kalau rumah Tante Rini sudah dipasangi telepon. Jika Om mau menanyakan ke perusahaan telepon di Bogor, pasti mereka bisa mencarikan alamat ibu dari Tante Rini. Bener, kamu bener. Terima kasih, Wan. Telepon itu pasti bukan atas nama Rini, tapi atas nama Ibu Ida. Oke, permisi. Permisi. Maafkan saya, Bu. Saya sudah membuat kesalahan besar. Saya sudah khilaf selama ini. Saya sudah menyakiti hati Rini, hati ibu dan hati adik-adik. Saya ingin memperbaikinya. Saya ingin mengajak Rini kembali ke Jakarta, Bu. Izinkan saya menemui Rini. Maaf, Narudi. Rudi nggak mungkin bisa ketemu sama Mbak Rini. Kenapa? Ada apa dengan Rini? Mbak Rini nggak ada di sini. Di mana Rini? Tolong katakan, Bu. Kami sendiri nggak tahu di mana Rini. Rini telah pergi, Narudi. Saya benar-benar telah berdosa. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya baru saja kehilangan Ferry karena kecelakaan. Apa? Hah? Kak Ferry meninggal? Kecelakaan di mana? Kenapa Om nggak beri kabar kepada kami? Om jahat. Padahal Kak Ferry kan baik. Saya minta maaf, Dimas. Semua gara-gara Om. Mbak Rini pergi juga gara-gara Om. Jangan-jangan Kak Ferry meninggal juga karena Om. Kesalahan saya sangat besar, Rani. Saya ingin memperbaikinya. Saya harus bertemu dengan Rini. Bu, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan Rini? Maafkan, Nak Rudi. Terpaksa kami tidak bisa memberitahu. Karena kami sendiri juga nggak tahu kemana Rini pergi. Lupakan Rini, lupakan kami. Agar kami bisa memaafkan Nak Rudi. Untuk kebaikan kita semua, lebih baik Nak Rudi jangan kembali lagi ke sini.
Bye-bye.